Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pradiagusa dari kelas 11 4, nomor absen 18. Ingin menjelaskan materi sejarah tentang VOC sampai ke politik etis. VOC pada tahun 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Terus, tujuan utama didirikannya VOC: menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi VOC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan di Indonoin. VOC memiliki hak istimewa atau hak otroi. Yang pertama, mencetak uang sendiri. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah negara yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja. Kelima, hak monopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Perancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Perancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Perancis. Perancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun dibawa ke kekuasaan Batav. Raja William V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerang ke Inggris, bukan ke Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis pemimpin Batav menunjukkan Denles 1808 sampai 1811. Tugasnya: pertama, mempertahankan Jawa. Yang kedua, hapus feodalisme. Yang ketiga, membuat berbagai kebijakan pertahanan. Yang pertama, memperkuat jumlah pasukan sampai 18.000 orang pribumi. Yang kedua, membuat angkatan legion Mangkunegara. Yang ketiga, membangun jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan: mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan peradilan: 3 peradilannya orang Eropa Timur asing pribumi. Yang kedua, buat peraturan pemberantasan korupsi. Kebijakan sosial ekonomi: yang pertama, melakukan pajak. Yang kedua, meningkatkan penanaman yang dilakukan di pasar dunia. Yang ketiga, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Yang keempat, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk kepentingan diri sendirinya. Terus lalu dipecat. Jensen dipilih. Pada 1806, Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap saja kalah dia. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk. Prinsip: segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Yang kedua, pemungutan pajak dihapus. Yang kedua, tanah milik pemerintah. Yang ketiga, terus kebijakan politik dan pemerintahnya: membagi Pulau Jawa jadi 18 kerisedinan,
Yang kedua, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial dan ekonomi. Menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuannya. Yang pertama, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa sesuai kondisi tanah menggunakan uang tunai. Yang terakhir, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti oleh John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 1829, Van de Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak. Yang ketiga, hasil tanamannya diserahkan ke pemerintah. Yang keempat, yang terakhir, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan, sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku. Striker Conference oleh Franzen, Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem tanam paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Setelah itu kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, sistem tanam paksa dihapus. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada swasta. Yang ketiga, ditandai keluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya itu memberikan keuntungan kepada swasta. Hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir adalah politik etis. Program politik etis. Yang pertama, edukasi sebagai pendidikan. Yang kedua, imigrasi sebagai saluran irigasi. Yang ketiga, imigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis. Edukasinya adalah untuk tenaga kerja, irigasinya untuk mengairi perkebunan, emigrasinya untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya adalah pembangunan sarana aktivitas pertanian. Yang terakhir adalah pembangunan sarana transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.